Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada Anita, teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang eh, mitos ataukah fakta menggendong bayi saat maghrib. Nah, memahami dari hal tersebut ada sebab akibatnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab dan akibat apapun yang ada di dunia ini. Setiap kejadian tidaklah terjadi kecuali ada sebab. Baik sebab yang terbukti secara kauni atau qadari ataupun sebab yang terbukti secara syar'i. Pertama, sebab kauni atau qadari adalah sebab yang Allah jadikan secara kodratnya memiliki hubungan sebab akibat. Sebab qadari terkait dengan penciptaan, pertumbuhan, dan seluruh komponen ciptaannya. Contoh sebab qadari, akibatnya makan. Makan mengakibatkan kita kenyang. Kemudian minum mengakibatkan kita menghilangkan dahaga. Nyala api dapat mengakibatkan terbakarnya sesuatu. Air, satu lagi, air dimasukkan ke dalam freezer. Itu dapat menyebabkan menjadi es atau membeku. Kemudian belajar mengakibatkan pandai. Sebab akibat di atas tersebut secara empiris terbukti memiliki hubungan. Yang kedua, sebab syar'i adalah sebab yang Allah ciptakan dengan bukti-bukti dalil syar'i seperti ru'yah madu, habbatus sauda menjadi sebab hilangnya penyakit. Kemudian takwa dan silaturahmi menjadi sebab Allah lapangkan rezeki seseorang. Kemudian tawakal kepada Allah menjadi sebab Allah memberi jalan keluar dari kesulitan. Membaca surat Al-Baqarah dapat mengusir setan dari rumah. Sebab akibat tersebut jelas ditunjukkan oleh dalil-dalil syahih sehingga sesuai dengan kenyataan yang ada. Tidak yang sekarang kita bahas adalah tidak membiarkan anak keluar rumah saat menjelang malam hari. Di antara sebab yang Allah jadikan secara syar'i terbukti melindungi anak dari gangguan setan adalah tidak membiarkan anak keluar rumah saat menjelang malam hari. Dari Jubir bin Abdullah berkata, jika malam telah tiba, sore menjelang malam, maka tahanlah anak-anak kalian agar tidak keluar rumah. Karena saat itu setan itu berhamburan di mana-mana. Jika waktu malam telah berlalu, maka lepaskanlah mereka. Tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah. Tutuplah bejana minum kalian dan sebutlah nama Allah. Meskipun hanya dengan meletakkan sesuatu di atasnya dan matikanlah lampu-lampu yang menyala. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan dari Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian lepas binatang-binatang ternak kalian dan anak-anak kalian tatkala matahari tenggelam. Kemudian tahanlah anak-anak kalian, maksudnya laranglah mereka agar tidak keluar rumah ketika itu, karena setan sedang berkeliaran, maksudnya berbagai jenis setan berhamburan dan dikhawatirkan anak-anak akan mendapat gangguan setan di waktu itu karena banyaknya setan yang keluar saat itu. Dan itu disebutkan dalam Syarhun Nawawi ala Muslim. Apa hikmah larangan ini? Hikmah maksudnya menjaga anak-anak itu agar tidak keluar rumah. Apa hikmahnya? Ibu Hajar menjelaskan dengan menukil keterangan Ibnu Zuhli, beliau berkata, anak-anak ditahan tidak keluar rumah di waktu itu karena najis yang disukai setan umumnya menempel pada tubuh mereka. Sementara zikir yang melindungi seseorang dari setan itu dilalaikan anak-anak secara umum. Saat setan berhamburan, mereka akan berkelantungan di tempat apa saja yang dapat digantungi. Oleh karena itu, anak-anak ditahan di dalam rumah di waktu itu. Hikmah dibalik waktu yang lebih mudah bagi setan untuk bergerak daripada waktu siang lainnya. Begitu pula setiap yang hitam. Oleh karena itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Dzar, apa yang dapat memutus sholat? Anjing hitam, karena dia adalah setan, yaitu anjing hitam. Diingat-ingat, anjing hitam karena dia adalah setan. Hadis riwayat Muslim Fathul Bari ya.
Kemudian kembali kepada menggendong bayi di waktu maghrib. Banyak orang tua itu berwasiat kepada putri-putrinya yang memiliki anak bayi agar menggendong tatkala waktu maghrib tiba, dengan tujuan agar si bayi itu tidak diganggu makhluk halus. Dipercaya kalau dalam masyarakat ya ada gondrowo, kuntilanak atau setan-setan yang lainnya. Anggapan ini bisa saja benar, bisa juga salah. Kenapa? Anggapan ini bila seseorang meyakini bahwa dengan menggendong menjadi sebab si bayi selamat dari gangguan, maka ini termasuk menjadikan ataupun menjadikan sebab yang tidak terbukti baik secara kauni atau qadari ataupun secara syar'i. Karena yang dimaksudkan dalam hadis menahan anak adalah dengan melarang mereka tidak melepas mereka keluar dari rumah. Maksudnya seperti itu. Sehingga anak-anak selamat dari gangguan setan yang sedang berkeliaran di rumah saat itu, yaitu menjelang maghrib. Sementara menjadikan sesuatu menjadi sebab padahal tidak terbukti secara qadari maupun syar'i, maka termasuk syirik kecil. Karena itu para ulama membuat kaidah, barang siapa yang menetapkan suatu sebagai sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, tidak secara syar'i maupun qadari, maka berarti ia telah menjadikan kesyirikan dengan syirik yang kecil atau asghar. Misalnya Hanifah, bayi berumur 3 bulan, tidak suka rewel, baik budi dan tidak suka menangis. Setiap kali tenggelam matahari, si ibu bergegas menggendong Hanifah atau bayi itu dengan keyakinan agar Hanifah tidak diganggu setan. Padahal Hanifah tidak minta digendong, iya kan? Bayi tidak minta digendong, juga tidak menangis. Nah, keyakinan seperti inilah yang bisa merusak akidah seseorang. Namun, anggapan ini menjadi benar bila dengan menggendong menjadi salah satu cara orang tua untuk menahan anak agar tidak keluar dari rumah. Misalnya, Ahmad, balita usia 4 tahun yang sangat aktif. Sang ibu sudah menasihati agar Ahmad tidak keluar rumah saat maghrib, namun Ahmad tidak menggubris perkataan ibunya. Terpaksa si ibu harus menggendong Ahmad agar tidak membuka pintu dan lari keluar rumah. Jika demikian kondisinya, maka ini tidak termasuk syirik kecil. Ringkasnya, yang kita lakukan menjelang atau matahari tenggelam agar terhindar dari gangguan setan adalah satu, zikir petang hari dan mengingatkan anak agar berzikir di sore hari. Yang kedua, bila anak belum mampu membaca doa sendiri, hendaknya orang tua mendoakannya. Yang ketiga, menahan anak agar tidak keluar rumah. Kemudian yang keempat, mengunci pintu jendela dengan membaca basmalah. Kemudian yang kelima, menutup panci, gelas dan tempat makanan-makanan lainnya. Atau yang keenam, yaitu mematikan api. Sebagai penutup, kami nasihatkan kepada diri kami dan juga para ibu agar lebih giat belajar agama dengan pemahaman yang benar, belajar tentang akidah syahih, karena dengannya kita dapat mengetahui mana yang tauhid yang wajib kita tunaikan dan mana yang syirik yang harus kita jauhi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik atau menyekutukanmu, sedangkan aku mengetahuinya. Dan aku memohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku tahu. Wallahu a'lam bishawab ya. Seperti itu, senang sekali berbagi ilmu yang semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun teman-teman lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.